ada dari daerah lain ya teman-teman ya. Nah ini dari Buleleng ajukan 1281 P3K. Nah ini Singaraja Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini menjelang perekrutan ya P3K di tahun 2023 ini, khususnya tenaga kesehatan teman-teman ya. Nah seperti apa informasinya? Oke, kita akan ulas bersama-sama teman-teman ya. Nah ini ada dari Pemkab Sukoharjo pengajuan usulan 481 formasi P3K tahun 2023 teman-teman ya. Langsung dari krjogja.com Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo sudah mengajukan usulan sebanyak 481 formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K tahun 2023 ke pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk calon ya aparatur sipil negara atau CASN belum mengajukan karena belum ada permintaan pengajuan dari pemerintah pusat teman-teman ya. Nah memang untuk P3K untuk tahun ini memang sangat banyak sekali ya. Nah untuk calon aparatur sipil negara atau CASN ini belum ada teman-teman ya, termasuk juga PNS. Nah terkait dengan teknis pelaksanaan dan jadwal seleksi nantinya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat teman-teman ya. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Sukoharjo Sumini ya tanggal 29 mengatakan pemerintah pusat sudah meminta kepada pemerintah daerah termasuk Pemkab Sukoharjo untuk segera mengajukan usulan formasi penerimaan P3K tahun 2023. Nah, permintaan tersebut langsung ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo dengan mengajukan sebanyak 481 formasi di P3K tahun 2023 teman-teman ya. Nah, kemudian pengajuan tersebut masih sebatas usulan dari daerah ke pusat. Formasi P3K yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan Pemkab Sukoharjo, teman-teman ya. Nah, total sebanyak 481 formasi P3K tahun 2023 yang diajukan tersebut berasal dari bidang kerja, tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan pegawai teknis. Nah, formasi tersebut berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK, dan organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya teman-teman ya. Nah ini untuk 481 formasi ini nanti ada dari guru, tenaga kesehatan, dan pegawai teknis ya. Selamat untuk teman-teman yang ada di Pemkab Sukoharjo, ini sudah ada 481 formasi yang nantinya diajukan di P3K tahun 2023 teman-teman ya. Kemudian baru usulan pengajuan 481 formasi P3K tahun 2023 sudah kami lakukan ke pusat beberapa waktu lalu. Sedangkan CASN tidak ada. Nah, teman-teman ya. Kemungkinan ini CPNS teman-teman ya. Nah, Sumini menjelaskan pemerintah daerah se-Indonesia termasuk Pemkab Sukoharjo dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat sebab sejak awal yang diminta hanya pengajuan usulan P3K saja. Sedangkan CASN belum ada perintah untuk pengajuan usulan teman-teman ya. Nah, sampai sekarang belum ada perintah dari pusat ke daerah untuk pengajuan CASN, belum ada petunjuk lanjutan dan mungkin tahun ini hanya seleksi P3K saja teman-teman ya. Nah, kemungkinan banyak seperti itu teman-teman ya. Nah, lanjut untuk Pemkab Sukoharjo menunggu sepenuhnya kebijakan lanjutan mengenai seleksi P3K dan termasuk CASN, namun yang jelas ditegaskan Sumini, sekarang baru ada pengajuan usulan untuk P3K saja, teman-teman. Ya, jadi untuk tahun ini kemungkinan lebih banyak P3K ya, karena memang sesuai dengan suratnya ya dari Menpan RB bahwasanya CPNS itu hanya hakim, ya, kejaksaan, kemudian dosen,
intinya untuk pemegang kebijakan teman-teman ya. Kalau yang lainnya pendidikan dan kesehatan itu semuanya P3K teman-teman ya. Kemudian pengajuan 481 P3K itu saja tegaskan lagi baru usulan Pemkab Sukoharjo, belum tentu semua dipenuhi pemerintah. Kami masih menunggu kebijakan lanjutan mengenai penerapan formasi P3K yang akan ikut seleksi nanti teman-teman ya. Nah, Pemkab Sukoharjo juga masih menunggu jadwal lanjutan seleksi P3K tahun 2023 sebab sampai sekarang belum ada informasi perkembangan dari pusat. Nah, memang untuk rencananya akan ada September teman-teman ya untuk perekrutan P3K di tahun 2023. Nah, kita juga masih menunggu untuk informasi yang pasti dari Menpan RB dan PKN terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2023. Nah, kapan seleksi P3K tahun 2023 belum ada jadwal. Sekarang masih tahap awal dan bisa saja digelar menjelang akhir tahun karena biasanya seperti itu. Tapi kepastiannya masih menunggu pusat teman-teman ya. Nah, Sekretaris Daerah Sekda Sukoharjo Widodo mengatakan Pemkab Sukoharjo sudah mengajukan usulan 481 formasi P3K tahun 2023. Pengajuan dilakukan setelah ada permintaan dari pemerintah pusat ke daerah. Formasi yang diajukan Sukoharjo sudah sesuai kebutuhan daerah. Tahap selanjutnya menunggu kebijakan pusat. Nah, apakah 481 formasi P3K yang diajukan disetujui semua oleh pusat? Atau seperti apa? Kami masih menunggu informasi lanjutan pemerintah, teman-teman ya. Nah, ini Widodo mengatakan dari perhitungan kebutuhan tambahan pegawai dari formasi P3K tahun 2023, memang paling banyak berasal dari bidang kerja guru dan tenaga kesehatan. Nah, kebutuhan tersebut sudah lama terjadi dan belum sepenuhnya terpenuhi sejak dulu sampai sekarang. Nah, memang untuk bidang 2 ini sampai sekali teman-teman ya. Nah, ini diprioritaskan memang ya dari kerja guru dan tenaga kesehatan. Nah, kemudian banyak kebutuhan guru dan tenaga kesehatan, apalagi ada yang pensiun dan kebutuhan semakin mendesak untuk segera dipenuhi teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada dari daerah lain ya teman-teman ya. Nah, ini dari Buleleng ajukan 1.281 P3K. Nah, ini Singaraja, Nusa Bali. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mengusulkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K tahun ini sebanyak 1.281 formasi diusulkan teman-teman ya. Sesuai dengan pemetaan kebutuhan tenaga aparatur sipil negara atau ASN, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Buleleng, IGD Wisnawa Jumat mengatakan dari jumlah usulan itu diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan. Nah, sebanyak 901 formasi guru dan 380 formasi tenaga kesehatan. Nah, teman-teman ya, alhamdulillah. Nah, ini dari Singaraja ya, Buleleng. Nah, ini ada 901 formasi ya, guru dan formasi 380 formasi tenaga kesehatan. Jadi sangat banyak sekali ya. Jadi selamat untuk teman-teman untuk yang ada di Buleleng sudah mengajukan sebanyak hampir 1000-an lebih teman-teman ya dari total dari guru dan tenaga kesehatan. Nah, sedangkan untuk usulan P3K guru disebut Wisnawa sesuai dengan pemetaan dan kajian kebutuhan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Buleleng. Kepala Disdikpora Buleleng Made Astika menambahkan, usulan pengangkatan P3K guru sebanyak 901 orang adalah untuk menjawab kebutuhan guru ASN di jenjang SD dan SMP. Usulan guru mata pelajaran dan guru kelas sebanyak 558 orang dan 343 orang guru bahasa Bali dan seni budaya. Nah, data terakhir Disdikpora Buleleng guru total dari jenjang PAUD, SD, SMP sebanyak 6.259 orang teman-teman ya. Namun yang berstatus non-ASN di Buleleng masih tersisa 1.600 orang. Mereka adalah guru honorer yang digaji dari dana bantuan operasional, sekolah atau pos maupun kontrak daerah teman-teman ya.
Nah, data guru di Buleleng sangat dinamis. Selain masih ada yang berstatus honorer dan kontrak setiap tahun, guru ASN yang pensiun rata-rata 150 sampai 200 orang. Ini juga yang menyebabkan persoalan kekurangan guru ASN di Buleleng tidak pernah klop, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Masalah guru dan pendidikan itu banyak sekali, teman-teman ya. Nah, ini masih banyak sekali kebutuhan juga, teman-teman ya, di tahun 2023. Nah, usulan ini kita sampaikan ke Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB sesuai kebutuhan. Nah, mudah-mudahan semua usulan kita terkabulkan, teman-teman ya. Khusus untuk kebutuhan tenaga kesehatan, nah ini teman-teman ya, tersebar di 20 unit puskesmas, selain juga di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Buleleng, RSUD Giri Emas, dan RSUD Tangguwisya. Nah, Wisnawa menyebut sejumlah usulan tenaga kesehatan yang formasi tahun lalu masih kosong. Nah, kembali diusulkan, terutama formasi-formasi yang vital ya, seperti dokter spesialis dan dokter umum. Nah, ini dokter spesialis dan dokter umum ini kurang sangat sekali, teman-teman ya. Nah, mereka juga banyak yang enggan menjadi P3K kemudian, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, teman-teman ya. Nah, ini kita akan update terus tentang perekrutan P3K di tahun 2023, khususnya tenaga kesehatan, teman-teman ya. Nah, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.